Ada satu hal yang selalu dipercaya polisi ketika menyelidiki sebuah kasus. Kamera CCTV tidak bisa berbohong. Apa yang direkam kamera adalah apa yang terjadi. Setidaknya, itulah yang selama ini dipercaya. Sampai sebuah kasus pembunuhan di sebuah apartemen membuat keyakinan itu berubah. Seorang pria bernama Arman ditemukan tewas di dalam kamar apartemennya. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada seorang pun yang terlihat masuk ke kamar tersebut. Namun, ketika polisi membuka rekaman CCTV, mereka melihat Arman sedang dibunuh. Masalahnya, yang membunuh Arman juga memiliki wajah Arman. Dan tidak ada penjelasan bagaimana mungkin seorang membunuh dirinya sendiri. Malam itu hujan turun cukup deras. Adit sedang berjaga seorang diri di ruang keamanan sebuah apartemen. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, seorang penghuni datang ke meja keamanan dan melaporkan suara gaduh dari lantai 7. Penghuni tersebut mengatakan bahwa apartemen 707 terdengar suara seperti benda berat jatuh. Kemudian, beberapa menit kemudian, terdengar suara benturan lagi. Adit kemudian naik untuk memeriksa. Di depan apartemen 707, suasana sangat sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya suara hujan yang terdengar dari luar gedung. Adit mengetuk pintu beberapa kali. Tak ada jawaban. Karena khawatir sesuatu terjadi, Adit akhirnya meminta izin pengelola untuk menggunakan kunci darurat. Pintu dibuka. Dan hal pertama yang terlihat adalah ruang tamu yang berantakan. Sebuah kursi terbalik, gelas pecah di lantai, dan beberapa meter dari sana, Arman tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di bagian belakang kepalanya terdapat luka parah. Di samping tubuhnya ditemukan sebuah benda berat yang kemudian diduga sebagai senjata. Arman dinyatakan meninggal di tempat. Polisi langsung datang untuk melakukan penyelidikan. Saat itu, semua orang masih mengira kasus tersebut hanyalah pembunuhan biasa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa rekaman CCTV akan membuat kasus itu jauh lebih aneh. Polisi memeriksa seluruh akses menuju lantai 7. Hasilnya sangat sederhana. Arman masuk gedung sekitar pukul 22:40. Dia naik ke lantai ke-7. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang masuk ke lantai tersebut. Adit sendiri berada di ruang keamanan sepanjang malam. Semua orang yang keluar masuk gedung terekam kamera. Tak ada orang asing, tak ada penghuni yang mencurigakan. Tidak ada seseorang yang terlihat menuju apartemen 707. Bahkan, jendela kamar Arman juga terkunci dari dalam. Secara logika, pembunuhan seharusnya tidak mungkin berada di luar kamar. Tetapi, Arman jelas tidak mungkin meninggal karena dirinya sendiri. Ada luka akibat pukulan benda tumpul. Dan posisi tubuhnya menunjukkan bahwa seseorang memang menyerangnya. Polisi kemudian meminta Adit membantu memeriksa rekaman kamera lantai 7. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai rekaman menunjukkan pukul 2:08. Pintu apartemen 707 terbuka.
Arman keluar. Dia berdiri di lorong selama beberapa detik, kemudian kembali masuk. Beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka lagi. Arman keluar untuk kedua kali. Namun, kali ini ada seseorang di belakang. Seseorang dengan tinggi badan yang hampir sama, pakaian yang sama, dan wajah yang sangat mirip dengan Arman. Rekaman tersebut diperbesar. Polisi awalnya mengira gambar CCTV mengalami gangguan. Tetapi setelah beberapa kamera diperiksa, hasilnya sama. Ada 2 orang. Keduanya terlihat seperti Arman. Orang pertama berdiri di depan. Orang kedua berada beberapa langkah di belakangnya. Mereka kemudian masuk kembali ke apartemen. Beberapa menit kemudian, terjadi sesuatu yang membuat semua orang di ruangan keamanan terdiam. Salah satu dari mereka keluar sendirian. Tangannya terlihat memegang benda berat dan kemudian kembali masuk. Tak lama setelah itu, tidak ada seorang pun yang keluar lagi. Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera lain. Kamera lift, tangga, dan kamera lobi. Semua menunjukkan hal yang sama. Tidak ada orang kedua yang masuk ke lantai 7. Tidak ada orang kedua yang keluar dari gedung. Seolah-olah orang kedua tersebut memang muncul dari dalam apartemen. Pemeriksaan forensik semakin memperumit keadaan. Sidik jari pada senjata ditemukan milik Arman. Sidik jari dari gagang pintu juga milik Arman. Tidak ada DNA asing yang ditemukan di sekitar tubuh korban. Tidak ada tanda perlawanan dari orang lain. Tidak ada jejak kaki asing. Tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan orang lain. Secara fisik, semuanya menunjuk kepada Arman. Namun, rekaman CCTV menunjukkan bahwa ada 2 Arman. Polisi kemudian mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa korban memiliki saudara kembar. Tetapi, penyelidikan membuktikan bahwa Arman adalah anak tunggal. Tidak memiliki saudara kembar. Tidak ada orang lain yang memiliki wajah identik dengannya. Kasus tersebut akhirnya mulai disebut sebagai kasus pembunuhan tanpa pelaku. Tetapi Adit merasa ada sesuatu yang salah. Karena dia mengingat satu hal. Pada malam sebelum Arman ditemukan, Adit sempat melihat Arman berdiri di depan kamera. Arman tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap kamera selama hampir 10 detik. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang berdiri di balik kamera. Beberapa hari setelah kejadian, polisi menemukan satu rekaman yang sebelumnya tidak diperiksa. Kamera tersebut berada di lorong kecil dekat tangga darurat. Rekamannya buruk. Gambar sering mengalami gangguan. Namun, pada pukul 2:06, terlihat Arman berjalan menuju apartemennya. Dia berhenti di depan pintu, kemudian menoleh ke arah tangga. Tak lama, muncul seorang dari tangga. Orang tersebut berjalan perlahan menuju Arman. Wajahnya tidak terlihat. Namun, dari bentuk tubuh dan pakaiannya, dia terlihat sama persis seperti Arman. Arman mundur. Orang tersebut terus mendekat. Kemudian, rekaman mengalami gangguan. Layar berubah hitam selama beberapa detik. Saat gambar kembali, Arman sudah sendirian. Namun, sebelum masuk ke apartemen, dia melakukan sesuatu. Dia menutup kamera dan perlahan mengangkat tangannya, seolah-olah memberi tanda agar seseorang berhenti.
Kemudian dia masuk. Itulah rekaman terakhir Arman sebelum ditemukan tewas. Polisi akhirnya menemukan sesuatu dari ponsel Arman. Beberapa jam sebelum meninggal, Arman mencari informasi tentang CCTV. Bukan tentang cara memasang kamera, bukan tentang cara meretas kamera, tetapi tentang satu pertanyaan. Apakah CCTV bisa merekam sesuatu yang tidak ada? Pencarian itu dilakukan berkali-kali. Ada puluhan riwayat pencarian dengan kata-kata yang hampir sama. Polisi juga menemukan sebuah catatan yang tersimpan di ponselnya. Hanya terdapat satu kalimat. Kalau kalian melihat saya di kamera, jangan langsung percaya. Tidak ada penjelasan lain, tidak ada nama, tidak ada petunjuk, tetapi ada satu folder yang belum dibuka. Folder tersebut diberi nama 0217. Di dalamnya ada satu video. Video tersebut direkam menggunakan kamera ponsel Arman. Saat diputar, awalnya tidak ada apa-apa. Arman terlihat duduk di dalam kamar. Wajahnya pucat. Kemudian dia berbicara. Kalau video ini ditemukan, berarti dia sudah memilih orang berikutnya. Video kemudian terhenti. Tidak ada penjelasan siapa yang dimaksud dengan dia. Tetapi polisi baru menyadari ketika memeriksa tanggal video tersebut. Video itu dibuat 2 hari sebelum kematian Arman. Setelah kasus tersebut menjadi bahan pembicaraan di antara petugas keamanan, Adit mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. CCTV lantai 7 sering mengalami gangguan tepat pukul 2:17. Awalnya hanya sekali, kemudian 2 kali, lalu hampir setiap malam. Adit mencoba mengganti kamera. Gangguan tetap terjadi. Dia mengganti kabel, masalah tetap sama. Sampai suatu malam, Adit melihat sesuatu di monitor. Pukul 2:17, lorong lantai 7 terlihat kosong. Kemudian gambar berkedip selama 1 detik. Terlihat seorang berdiri di ujung lorong. Adit memperbesar gambar. Orang itu terlihat membelakangi. Adit mengira itu salah satu penghuni. Tapi beberapa detik kemudian, orang tersebut berbalik. Wajahnya terlihat jelas. Arman. Adit langsung memeriksa daftar penghuni. Apartemen 707 sudah kosong sejak kematian Arman. Tidak ada alasan siapapun berada di sana. Adit memutar ulang rekaman. Namun, kali ini orang tersebut tidak ada. Yang terlihat hanya lorong kosong. Adit mengira dirinya salah melihat, sampai monitor lain menyala. Kamera dari lantai 6. Di layar, terlihat Adit sendiri sedang berdiri di lorong lantai 7. Adit langsung terdiam, karena pada saat yang sama, dirinya masih duduk di ruangan keamanan. Adit mulai memeriksa waktu pada rekaman tersebut. Pukul 2:24, 7 menit dari sekarang. Adit melihat layar. Di dalam rekaman, dirinya berdiri di depan apartemen 707. Kemudian pintu terbuka, Adit masuk. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benturan. Rekaman berakhir. Adit mulai panik. Dia mematikan monitor. Tetapi ketika monitor dinyalakan kembali, rekaman tersebut masih ada. Adit kemudian memeriksa kamera lain. Semua kamera memperlihatkan kejadian yang sama. Dirinya berjalan menuju apartemen 707. Dirinya masuk. Kemudian rekaman berhenti. Adit mulai memahami sesuatu. CCTV bukan sedang merekam masa lalu. Kamera tersebut sedang memperlihatkan masa depan. Dan jika rekaman itu benar,
Beberapa menit lagi, Adit akan masuk ke apartemen 707. Jam menunjukkan pukul 2:17. Lampu ruang keamanan tiba-tiba mati. Adit berdiri dalam kegelapan. Hanya cahaya monitor yang masih menyala. Di salah satu layar, Arman terlihat berdiri di depan apartemen 707. Kemudian Arman menoleh, bukan ke arah kamera, tapi ke arah seseorang yang berdiri di belakang kamera. Adit mendengar suara langkah kaki dari lorong. Perlahan, satu langkah, kemudian langkah kedua. Adit tidak bergerak. Suara itu berhenti tepat di depan ruang keamanan. Pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Adit menyorotkan senter. Kosong. Namun, di lantai terdapat sesuatu, sebuah benda berat. Benda yang sama persis seperti yang ditemukan di samping mayat Arman. Adit mundur. Kemudian monitor kembali berubah. Kali ini, rekaman menunjukkan sesuatu yang berbeda. Adit terlihat berdiri di dalam apartemen 707. Di depannya ada Arman. Arman masih hidup, dan Adit sedang memegang benda berat. Adit melihat layar dengan ketakutan. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. Suara yang sangat pelan. Jangan percaya apa yang kamu lihat. Adit perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Adit kembali melihat monitor. Rekaman berubah. Kini terlihat Arman. Tetapi Arman tidak lagi berada di apartemen. Dia berada di ruang keamanan. Duduk di kursi yang sekarang ditempati Adit. Arman menatap kamera, kemudian berkata, Kalau kamu sudah melihat ini, berarti sekarang dia memakai wajahmu. Layar mati, Adit terdiam. Kemudian monitor lain menyala. Rekaman lama kembali muncul. Kali ini Adit baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Dalam setiap rekaman, orang kedua yang menyerang Arman memang terlihat seperti Arman. Tetapi, jika gambar diperbesar, ada sesuatu yang berbeda. Orang itu tidak pernah benar-benar memiliki wajah. CCTV hanya memperlihatkan wajah korban. Seolah-olah kamera dipaksa untuk menunjukkan orang yang paling dikenal oleh korban. Adit akhirnya memahami semuanya. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Ia hanya mengambil bentuk orang yang paling dipercaya korbannya. Dan CCTV menunjukkan bentuk yang sama. Itulah sebabnya polisi melihat Arman membunuh Arman. Bukan karena Arman membunuh dirinya sendiri, tetapi karena kamera melihat makhluk itu sebagai Arman. Pagi harinya, polisi datang ke ruang keamanan. Ia menemukan Adit duduk sendirian di depan monitor. Adit tidak terluka, tak ada darah, tak ada kerusakan, tak ada tanda-tanda perkelahian. Ketika ditanya apa yang terjadi malam itu, Adit hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Kasus tersebut akhirnya kembali ditutup. Tidak ada pelaku, tidak ada bukti tambahan, tidak ada penjelasan. Namun sebelum polisi pergi, salah satu petugas memeriksa rekaman CCTV terakhir. Rekaman pukul 02:17. Di layar terlihat Adit duduk di ruang keamanan sendirian. Kemudian seseorang berjalan masuk dari belakangnya. Adit tidak menoleh. Orang tersebut berdiri tepat di belakang Adit selama beberapa detik. Lalu kamera memperbesar wajahnya. Wajahnya adalah Adit. Rekaman berhenti. Polisi mengira itu hanya gangguan kamera. Tapi mereka memeriksa rekaman berikutnya. Pukul 2:24.
Adit berdiri, berjalan menuju lift. Masuk ke lantai 7, kemudian masuk ke apartemen 707. Beberapa detik kemudian, Adit keluar lagi. Namun kali ini wajahnya tidak terlihat. Kamera hanya menangkap tubuhnya. Dia berdiri di depan kamera, kemudian mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah lensa, dan perlahan tersenyum.